mantap, Mak. Gusti, Panjat, Mak. belum kieu mah hayang geuning. Mas, kemana sih Mas lah Mas? Mendapat Mas. Orang jengkolnya, jengkinya. Assalamualaikum Sadayana. Kembali lagi bersama Emak Enah, jagoan dari Pangandaran. Udara siang kali ini menyengat pisan, uy. Tapi keindahan Waduk Sempor Gombong seakan memanggil emak untuk bertualang. Penasaran kan emak mau ngapain kali ini? Sadayana, emak mau healing nih. Tumben kameramen ngajak emak healing. Nggak di leweng terus. Udah sekarang ikat sama emak yuk, healing yuk. Mang, ini Mang, peralatannya Mang. Coba, pasti udah tahu kan emak mau ngapain? Emak mau mancing. Suka banget emak kalau soal mancing. Apalagi naik perahu. Udah, ayo Mang, kameramen tinggal Mang. Jangan diajak Mang, ayo. Ya, nanti Mang ada yang ngemarahin ya. Waduknya teh luas pisan Sadayana, pasti banyak ikannya nih. Meski awalnya waduk ini berfungsi untuk mengairi sawah di Kebumen, tapi nggak dipungkiri sekarang menjadi lokasi wisata dan tempat nelayan mengais rezeki. Mas, ikan di sini itu ikannya apa aja? Ikannya jair, Jair, terus tomang, gabus. terus melem. Oh, tomang sama gabus itu beda, Mang. Oh, Mas. Oh, kirain Mak, tomang sama ikan gabus sama. Ternyata beda. Kalau teman tuh bergigi, Bergigi. giginya tajam-tajam kayak gergaji. Oh, iya. Serem juga ya ikan toman, tapi malah bikin emak penasaran nih. Seumur-umur emak di Pangandaran belum pernah lihat ikan toman, euy. Nah, itu ajalah target mancing emak hari ini, ikan toman. Mak udah mau kering gini kameramen. Tapi alhamdulillah udah mau nyampe ke tempat lokasinya. Itu di belakang kameramen. Ayo Pak, bentar lagi nyampe Pak. Mak udah nggak sabar nih mau mancing. Lokasi mancing emak berada di tepi waduk. Itu karena ikan toman lebih suka berenang ke tepi untuk mencari mangsa. Jadi kita bisa lebih mudah memancing mereka. Oh iya, mancing ikan ya harus pakai umpan atuh. Apalagi yang dipancing terkenal galak dan rakus. Mas, ini cari umpan dulu buat mancing. Oh, cari umpan dulu kameramen. Ini banyak di sini, Mang. Mak nggak mau pakai bot lah, susah, copot aja ya. Nyeker men. Leur geuning. Banyak kameramen. Tuh. Banyak. Kameramen mau nyebur? Sini. Ih, tutut ya ayah kameramen. Tutut. Bukan keong aja, tutut juga ada. Itu emang kalau buat mancing itu umpannya hanya keong aja. Enggak, Mak, kadang ada daging ayam. Daging ayam. Terus ikan. Udang itu ya, udang juga bisa. Udang bisa. Terus? Tapi enaknya udang dimasak sendiri. Oh iya, sih lebih mantap ya. Lebih mantap. Katak. Oh, katak juga bisa. Oh, katak juga bisa kameramen. Di sini nggak ada. Katak ada. Katak ada. Mau nyari katak dulu apa? Ini udah. Ya kalau ada mah bisa, Mang. Bisa ya atuh. Cari katak yuk. Cari-cari, Mak.
Gini, kaki gini. Ya, Ini mah suike apa bancetnya? Bancetnya, bancet. bancetnya. Bukan suike ya? Bukan. Oh kan, itu suike, bancet. Gila tuh kameramen. Itu, oh ternyata bancet juga ada alias anak kodok. Udah cukup Sadayana cari umpannya. Emak sekarang mau langsung mancing aja. Nah, buat umpannya kita harus lepaskan keong dari cangkangnya, lalu dikaitkan ke kail deh. Ayo bareng Mas. Sejujurnya, emak belum pernah mancing pakai joran. Ih, mana? Allahu Akbar. Bentar lagi Mas. Liur ah, emak minta diajarin kameramen dulu deh. Buka. Buka. Oh iya, wow. Gampang atuh. Tapi ini kunaon? Aduh, kumaha ieu teh? Mas, kayaknya ini nyangkut Mas, susah tuh. Nyangkut di akar-akar deh Mas. Susah nggak ya? Mas mau renang? Jero tuh. Jero. Nggak apa-apa Mas, mau ambilin. Oh iya Mas, maaf ya Mas ya. Pancing nah KKL ieu na nyelap beuna akar. Kumaha ieu teh atuh. Mas, kemana sih Mas lah Mas? Kameramen, kemana tuh ayah? Kemana tuh ayah? Mas? Kirain mah gak ada Mas. Aduh, nirewas mak. Bisa Mas? Iya bisa Mas. Emak udah jantungan atuh. Kalau tiba-tiba si Mas nelayan ditarik jurik di siang bolong, siapa yang nganterin emak pulang nanti? Haredang ah, emak ke pinggir dulu, siapa tahu lebih adem nih. Paling enggak kaki emak dingin. Jauh banget Mang. Tutup. Jangan berisik. Kayaknya takut. Tadi emak gandeng baik. Diam katanya kameramen. Tadi mah gogorowokan wae. Pusingeun jika ngelauk ngegandengnya. Jadi harus diem Pak. Ada-ada aja sih Mas nelayan. Mancing kudu diem biar ikannya nggak kabur. Orang bilang kalau mancing itu ngilangin stres. Kenapa Mak malah stres ya? Mak nggak bisa ini. Belum dapat. Mancingnya nggak bisa. Kalau mancing emang kudu punya stok sabar. Ya Gusti, jadi kepikiran bakal dapet enggak ya ini teh? Mas? Mak dapat Mas. Bogo Mas. Bogo ya, ini bogo bukan? Oh, kayaknya ikan gabus. Kameramen Mak dapat. Seneng Mak. Akhirnya emak dapat juga. Nggak sia-sia berjemur dari tadi. Jadi ini kan toman kameramen.
Tapi licinya sama kayak belut. Bentuknya sama kayak ikan gabus ya. Cuma belang-belang. Ada garis-garis tuh. Apalagi giginya. Oh ini yang bisa makan kayak piranha kameramen. Sok gerak ramona. Tuh. Siun. Ya tuh. Ah. Oh iya dapet. Sekarang giliran si Mas yang dapat ikan tomannya. Mantap, boy. Ikan asli Kalimantan ini teh panjangnya bisa sampai lebih dari 1 meter loh Sadayana. Emak dari tadi ngeliat giginya jadi takut sendiri, serem pisan kayak piranha. Itu loh ikan predator yang adanya di Amerika. Uniknya teh Sadayana, meski si toman ini predator buas tapi aman untuk dimakan. Malah ikan toman jadi salah satu jenis ikan air tawar yang paling digemari untuk dikonsumsi. Kali ini emak mau masak selat Solo. Dapat 2 banyak alhamdulillah. Nah, kalau biasanya berbahan daging sapi, kali ini emak mau pakai daging ikan toman. Biasalah, makan suka coba-coba. Tapi soal rasa dijamin bikin enak kok. Syukurnya, emak dibantuin sama nelayan. Bagian emak motong-motong sayur, masnya ngurus ikan deh. Nah, pertama kita rebus dulu sayurnya. Untuk ikan tomannya cukup digoreng aja. Mas, goreng ikan ya. Emak yang buat bumbu ya. Kade gosong. Ya, sok. Selagi emasnya goreng ikan, emak tumbuk bumbu-bumbunya. Kalau biasanya selat Solo disajikan terpisah, baik kentang, bistik daging sapi dan sayurannya. Nah, kali ini emak pakai cara praktis, langsung dicampur jadi satu. Mas, ini pasti mantep banget. Setelah bumbu harum, tuang air. Lalu masukkan ikan toman goreng. Jangan lupa tambahkan kecap. Ikan toman ini juga menyehatkan loh, proteinnya tinggi. Bahkan ada kandungan albumin yang bagus untuk penyembuhan luka setelah operasi. Kameramen makan. Alhamdulillah, akhirnya kita makan bersama, Penasaran ya Sadayana bagaimana rasa ikan predator ini? Sadayana, ikan apa namanya Pak aja? Ikan toman itu sama seperti ikan gabus rasanya. Cuma bentuknya aja yang agak beda ya dari corak-coraknya itu. Tapi kalau dari rasa mah sama, kulenya sama ikan gabus. Aslo kata di Mbak mah bogo boncel. Pengalaman pertama yang tak terlupakan, Cobain mancing, masak dan makan ikan toman. Mantap surantap. Sadayana, menjelajahi hutan itu memang selalu menantang dan mengasihkan ya. Ada saja buah-buahan langka yang emak temukan. Nah, kata Mang Turman, di tengah hutan ini ada buah yang sangat asing. Mang Turman yang sudah puluhan tahun masuk keluar hutan saja katanya belum pernah melihat buah itu. Duh, emak jadi penasaran untuk melihatnya langsung. Kira-kira seperti apa ya bentuk buahnya? Begitu banyak semak belukar yang harus dipapas untuk membuka jalan, Jangan salpok sama ini ya. Emak kena duri yang tajam. Pokoknya sakit banget. Jadi emak balut supaya tidak infeksi.
Tapi emang di dalam hutan teh ada berbagai macam jenis tanaman dan pohon berduri yang sangat tajam. Terkadang pohon berdurinya tertutupi oleh rimbunnya semak belukar. Mang Turman, sang pembuka jalan, jadi harus benar-benar hati-hati. Tidak hanya pohon berduri, di hutan ini kita juga harus waspada terhadap binatang buas. Kayak itu Sadayana, king cobra. Jaraknya dengan kita emang cukup jauh, tapi melihat yang seperti itu cukup bikin bulu kuduk emak merinding atuh. Belum sampai ke lokasi udah banyak aja halangannya, euy. Tapi emak semangat atuh. Semangat, hayu semangat. Nih guys, saya menemukan buah-buahan ya, mirip anggur. Hijau ini mah. Ini mah dulu pernah Dan, masih mentah. Nggak enak Dan ini mah. Yang isinya pahit bukan ya? Iya, yang pahit banget. Oke, sebentar lagi kita udah sampai di lokasinya. Di depan tuh, kita tinggal muter sedikit lagi, nyampe deh. Ayo, A. Pokoknya ini buat tuh bikin penasaran banget. Bentaknya sama yang lain mau nyamperin. Di hutan ini memang ada beberapa buah yang udah pernah kita temukan sebelumnya. Tapi untuk target utama kita hari ini, sama sekali belum pernah emak lihat. Makanya mending fokus aja deh. Oke, kita udah nyampe di lokasinya. Tuh, buahnya di atas emak. Oh mantap mak. Gusti, Panjat, Mak. balem-balem kieu mah hayang buah naon sih nya? Tuh, buahnya merah merona banget. Panjat mak. Aku suka. Buah ini bentuknya seperti perpaduan antara apel dengan tomat dah. Warna merahnya teh menyegarkan pisan. Sayangnya kita semua tidak ada yang tahu apa nama buah ini dan bagaimana bentuk dalamnya. Sadayana udah pernah lihat buah ini sebelumnya? Tuh, tumbuhnya merambat pada pohon-pohon di dekatnya. Supaya tidak penasaran, kita petik aja langsung buahnya ya. Ketika memetiknya pun, Adani memotong bagian paling atas dari tangkainya. Supaya buah lainnya bisa tetap tumbuh pada akar tangkai yang sama. Lihat. Ini merahnya. Modus. Modus. Kayak buah apa ya ini ya? Buah apel. Mang, di sini buah apa namanya, Mang? Berat juga. Nggak tahu buah apa itu. Baru nemu saya. Oh, pisah hutan. Itu baru nemu, jadi belum tahu ini buah apa. Berarti belum tahu ini bisa dimakan apa enggak atuh, Mang? Iya. Berjalan sedikit, ternyata kita menemukan lagi rambatan buah asing ini. Panen buah, banyak banget buahnya. Kita mukbang buah. Buahnya menggoda banget mak. Iya. Guys, buah guys. Mang, kayak deui, Mang. Mana? Ada lagi nih. Wah, Ini Wah, banyak ya. banget. Kita nemu lagi. Kita nemu lagi, asik. Lebih banyak ya. Lebih banyak mak. Nggak pakai pikir panjang, Adani pun langsung memanjat pohonnya tuh. Ya biar bisa memetik lebih banyak buah yang masih asing ini. Kalau soal manjat-memanjat, Adani memang jagonya. Buah udah di tangan, sekarang kita cari tempat bersantai untuk nyobain buah ini. Nah, jujur, emak belum sama sekali belum pernah nyobain buah ini. Ada yang pernah nyobain belum? Belum. Dan untuk namanya juga, emak juga belum tahu. Nah, untuk yang udah matang, tuh warna merahnya, pokoknya ini mah menggoda banget. Kalau yang agak mentah ini udah kuning. Gedean yang merah ya, Mang? Iya. Nah, untuk adik-adik sama bunda-bunda, ada yang pernah tahu buah ini enggak? Dan Ibu mau tanya, buah ini enak apa enggak? Kalau enak, mau emak lanjut makan. Tapi kalau enggak enak, mau emak buang ya, takutnya racun. Walaupun ini udah mateng, tapi tuh keras, nggak ada empuk-empuknya. Yang ini yang matang banget, Mang. Golok Mang Turman yang tajam dan berat itu tak bisa langsung membelah buah ini jadi dua loh Sadayana. Terbayangkan kerasnya buah ini. Tuh kan, buahnya keras banget ya. Wih. Oh, isinya wow, isinya biji-biji semua. Coba lihat, Mang. Selain keras, ada kekasan lain yang membuat buah ini makin asing bagi kita. Nih,
Mak mau nyoba. Gula. Mambunya, baunya tuh wanginya tuh khas banget. Nyengat. Bau apa, Dim? Buah apa? Kayak buah Pahang ya. pahang, heeh. Obat. Obat Pahang, tapi ini kayaknya nggak enak dimakan ini. dari baunya. Dari baunya juga kayak gini. Enak banget. Nah, tapi ini mau bekal, mau buat cari informasi. Ya, jangan dibuang ya. Ini bekal dulu ke rumah ya. Meski warnanya menggemaskan, tapi ingat atuh, yang namanya di hutan, semenggemaskan apapun buah yang kita temukan, tetap saja mesti kita ketahui apakah itu bisa dikonsumsi atau tidak. Apalagi kalau di antara kita tidak ada yang pernah mengenal buah tersebut. Waduh, khawatir atuh ada kandungan beracunnya. Jadi sabar dulu aja, nggak akan emak makan. Sampai emak cari-cari informasi habis pulang dari sini. Nah, setelah emak pulang, emak baru dapat informasi kalau buah ini dinamakan buah makal atau buah kalayar. Pohon makal biasanya ditemukan di wilayah dataran tinggi. Selain di negara kita, ada juga di India, Cina bagian selatan, Jepang, Malaysia, dan juga Australia. Nah, sebutan untuk buah ini berbeda-beda di berbagai negara, sadayana. Info yang paling penting yang emak dapatkan adalah buah ini teh kalau dimakan bisa bikin pusing, mual, bahkan muntah-muntah. Oleh karena itu, warga yang mengenal buah ini menggolongkan buah makal sebagai buah beracun yang tidak bisa dikonsumsi. Untung tempo hari nggak emak makan ya. Tapi emak dapat info juga nih, kalau zaman baheula oleh masyarakat India dan Yunani kuno, buah ini digunakan untuk kebutuhan kesehatan. Kandungan zat dari buah makal ini mereka yakini bisa mengatasi penyakit-penyakit seperti asma, sakit kuping, migrain, epilepsi, dan juga rematik. Cuma rupa aja yang cantik, tapi rasa mah nggak tahu. Jadi jangan tertipu oleh buah yang cantik ya sadayana. Karena tidak semua buah yang cantik itu bisa dikonsumsi. Bisa jadi malah beracun atuh. Nah, meski ada penelitian yang bilang buah makal bisa untuk kesehatan, tapi saran masih lebih baik jangan dikonsumsi. Karena kita tidak tahu cara mengolah buah ini jadi obat-obatan. Bener atau betul? Kemana lagi ya kita hari ini? Untuk sampai ke atas, kita harus melakukan perjalanan yang melelahkan dan melewati medan yang cukup sulit nih. Nah, kalau di tengah perjalanan menemukan sungai yang jernih kayak gini, rasa lelahnya sedikit terobati, euy. Ada yang haus nggak? Ada, itu haus banget. Di tengah perjalanan, emak haus banget, euy. Untungnya si Alukas dapat sumber air minum dari akar-akaran kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan tambah seret-seret. Nah, kalau kita lagi di hutan terus kehausan dan gak bawa minum, kita bisa minum dari akar-akaran. Akar pohon adalah tempat mengalirnya air dari tanah ke semua bagian tanaman. Makanya kalau kita potong akan banyak airnya. Tapi perlu diperhatikan juga, kalau saat akar pohon ditebas dan ada getahnya, lebih baik dihindari ya, jangan diminum. Selain dari akar-akaran, sumber air minum di hutan itu banyak loh. Bisa dari bambu, embun, air hujan, bahkan dari lumut juga bisa. Aku sangat lelah. Lakwana nih. Keheula. Capek. Aduh, ini masih jauh. Takut keburu malam di sini. Karena dari tadi nanjak terus, emak capek banget nih. Tapi karena masih jauh dan takut kemalaman, emak harus kuat buat lanjutin. Sadayana teh penasaran, sebenarnya apa sih yang emak cari? Nah, ini yang emak cari sadayana. Cantiknya pemandangan dari atas gunung ini. Uniknya teh, walaupun ada di atas gunung, tapi masih ada sawah yang ditanami padi loh. Kalau di daerah emak, ini tuh istilahnya huma atau perkebunan di dataran tinggi. Buat makan nanti siang, emak sama Adani sama Alukas mau nyari tutut nih di sawah. Meskipun sawahnya ada di dataran tinggi, tapi masih banyak tututnya loh. Nah, selain nyari tutut, emak juga mau metik jengkol. Kebetulan di sini ada pohon jengkol yang udah berbuah. Tapi bukan emak sih yang metiknya, biar dua teman ini aja yang manjat. Jengkol teh tanaman asli daerah tropis di Asia Tenggara loh.
Tanaman ini dapat tumbuh liar di area pesawahan, kayak di tempat Mak sekarang. Pohon jengkol bisa tumbuh hingga 20 meter loh. Wah, tinggi banget ya. Nah, kebetulan pohon jengkol di sini lagi banyak buahnya. Jadi ya jangan disia-siakan atuh. Sikat, ambil jengkolnya buat bahan masakan siang ini. Mau masak jengkol. Tuh, jengkolnya lagi. Iris, 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 iris. Yang ini tutut. Nah, sekarang Mak mau goreng jengkolnya heula. Sadayana teh suka makan jengkol nggak? Kalau nggak suka rugi ya tuh. Ini tuh masuk daftar 10 besar makanan terenak di dunia versi Mak Enah loh. Biasanya teh karena alasan baunya yang menyengat. Tapi sebenarnya bisa kok baunya dikurangi dengan beragam cara. Dari merebusnya dengan waktu yang lama, merendamnya semalaman, sampai dicuci dengan air beras. Nah, kalau sekarang Mak nggak pakai cara-cara itu. Langsung weh dieksekusi. Nggak apa-apa bau, yang penting kan rasanya raos. Sisihkan dulu jengkol gorengnya. Sekarang lanjut tumis bumbu sampai harum. Jengkol direbus atau digoreng aja udah nikmat. Apalagi kalau dimacem-macemin masakannya. Kayak sekarang ini, Emak mau campur dengan tutut. Tutut dan jengkol, perpaduan yang nggak biasa tuh. Bener-bener resep ala Mak Enah. Memanfaatkan bahan masakan yang tersedia di alam, euy. Ayo makan, udah siap nih. Kering jengkol. Sama tutut. Sama tutut. Wah, masakan Emak udah jadi nih. Nasinya pun udah siap. Saatnya kita makan. Makan-makan di atas gunung sambil ngelihat pemandangan seperti ini tuh jadi berkali-kali lipat nikmatnya. Apalagi sebelumnya udah capek karena perjalanan yang cukup jauh. Oh iya Sadayana, masakan berbahan jengkol yang sering Emak bikin teh semur jengkol. Kalau ini mah jengkolnya udah direbus dulu selama 1 jam. Nah, setelah direbus, geprek kayak gini nih. Ditumbuk atau ditumbuk. Tuh, udah kan? Udah, ini supaya bumbunya tuh meresap ke dalam. Nah, untuk bumbunya Emak pakai cabai rawit, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Cabai merah besar, gula merah, dan tomat tumbuk sampai halus ya. Ini Mak yakin yang baru belajar masak pasti bisa bikin. Gampang banget soalnya, Dak. Orang jengkolnya, jengkinya. Jangan lupa tuang santan kentalnya ya, sama airnya juga, lalu masak sampai bumbunya meresap. Oh iya Sadayana, harga jengkol teh termasuk yang suka naik turun. Malah pernah tuh harga jengkol sama dengan harga daging sapi, mencapai 100.000 per kilogramnya. Uluh. Tapi meski harganya melambung tetap dibeli atuh. Kalau udah kepincut sama rasa dan baunya mah susah. Jengkol selalu di hati. Udah matang nih semur jengkolnya. Sadayana jangan sampai ke dapur ya ngambil nasi panas. Masak dulu atuh jengkolnya. Ma dan Adani duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga. Jengkolnya pelan banget, Kak. Jengkol betul, itu kesukaan banget. Bersyukur punya teman kayak Adani yang kesukaannya sama. Jadi nggak nolak mau dikasih makan pete sampai jengkol juga. Nambah, Kak. Gimana nambah? Jengkol mah juga punya khasiat atuh. Yang paling tokcer emak rasakan mah makan jengkol teh bikin pencernaan emak lancar jaya. Tapi ingat ya, makan jengkol juga nggak boleh berlebihan. Apalagi setiap hari. Itu mah namanya cari penyakit. Karena bisa menyebabkan keracunan. Oke deh, kita nikmatin dan habisin jengkolnya hari ini. Besok kita makan buah, sayur lain, dan kerang-kerangan lagi.